Apa kabar malam hari ini? Walaupun hujan di luar sangat deras, tetapi puji Tuhan saudara-saudara masih bisa hadir pada malam hari ini. Sebenarnya topik pembahasan kita malam hari ini adalah satu topik yang ditunggu-tunggu orang. Benar demikian? Apakah Bapak Ibu penasaran dengan topik kita malam hari ini? Kita sudah lewati bagian yang pertama. Siapa yang hadir di bagian yang pertama? Saya ingin tahu. Ada? Banyak yang tidak hadir ya? Oke, nanti kita akan ulangi sedikit. Malam hari ini kita juga tetap masih punya pelajaran yang akan dibagikan, pelajaran Alkitab. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian mengisi dengan tertib dari yang pertama sampai yang terakhir, kita akan berikan sebuah Alkitab, cetakan dari Lembaga Alkitab Indonesia, untuk dapat dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tidak hadir, bisa minta malam sebelumnya, atau malam-malam yang tidak hadir. Baik, yang akan datang, besok tidak kalah menarik, topik yang akan diberikan melalui seminar kita berjudul Materai Tuhan dan Tanda Binatang. Apa ini? Kita akan ketahui besok. Jadi jangan lupa untuk hadir, ajak teman-teman, handetolan, sahabat-sahabat, dan jangan lupa bawa catatan untuk apa? Untuk mencatat. Baik, malam hari ini kita akan mulai acara seminar kita dengan saya undang untuk berdiri dan kita menyanyi lagu tema kita. Dan kita berdoa. Tuhan Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala puji dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Walaupun cuaca hujan, beberapa di antara kami masih dapat hadir dengan selamat, dengan tidak kekurangan satu apapun juga di gedung ini. Saat ini Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, baik pembicara maupun pendengar, agar kami dapat mengerti butir-butir kebenaran yang Tuhan ingin agar kami mengerti pada malam hari ini. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menghalangi kebenaran ini diungkapkan, kiranya Tuhan bantu kami supaya memenangkan kuasa Tuhan dan kebenaran dapat diungkapkan. Tuhan bantu semua peralatan yang akan dipergunakan, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, karena Tuhan yang mengendalikan. Biarlah segala hormat, puji, dan kemuliaan menjadi milik Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bagi yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dijemput atau yang sedang dalam perjalanan sendiri ke tempat ini. Kiranya Tuhan mau sertai mereka, sehingga mereka pun dapat memperoleh kebenaran dan tidak ketinggalan akan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Apa judul kita malam hari ini?
Antikristus dan 666 diungkap. Kita sudah pelajari bagian yang pertama, dan ini adalah bagian kedua yang seharusnya adalah puncak. Tapi sudah tahu, setan tidak suka kebenaran itu diungkapkan. Betul? Buktinya apa? Banyak gangguan. Hujan yang deras di awal tadi, sehingga yang rindu untuk datang berhalangan. Tetapi puji Tuhan, pada saat kebenaran diungkapkan, saudara-saudara sudah hadir pada malam hari ini. Ada sebuah peringatan sebelum saya membawakan topik ini. Apa yang Anda akan dengarkan malam hari ini mungkin akan mengejutkan saudara, mungkin mengganggu, bahkan untuk beberapa orang mungkin sangat membuat tidak nyaman. Tetapi saya berjanji bahwa pelajaran nubuatan malam hari ini adalah satu pelajaran yang sangat menakjubkan. Dan saya jamin bahwa apa yang kita pelajari semuanya berasal dari apa? Firman Tuhan atau Alkitab. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Pada saat seseorang menegur kita, memberikan saran, walaupun teman baik, walaupun sahabat, seringkali kebenaran itu kita tidak suka untuk dengar. Betul? Wah, kamu kok nyindir saya sih? Padahal orang itu maksudnya untuk apa? Memberikan masukan, nasihat maupun kritik yang membangun. Saudara-saudara, seperti pernah diungkapkan di sini, pisau bagi seorang tukang daging atau tukang jagal, pisau itu apa? Alat untuk membunuh. Tetapi bagi seorang ahli bedah, pisau bedah itu merupakan apa? Alat untuk menyembuhkan dan menyelamatkan apa? Nyawa seseorang. Jadi saya harap pelajaran kita malam hari ini merupakan pisau bedah dan bukan pisau apa? Pisau tukang jagal. Setuju semua? Baik, kita akan ulangi sedikit. Di dalam Wahyu 13, kita pergi ke Wahyu 13. Dan kita akan meninjau fakta-fakta mengenai binatang antikristus. Yohanes menggambarkan binatang ini di dalam Wahyu 13 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Apa itu bunyinya? Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat berikutnya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan binatang ini oleh Yohanes? Siapa binatang ini? Pertanyaannya, kita sudah tahu jawabannya. Siapa binatang ini? Binatang ini adalah binatang antikristus. Lalu binatang ini memiliki tanda apa? 666. Di dalam Daniel 7 ayat 23 katakan, binatang yang keempat itu kerajaan yang keempat. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa binatang itu adalah apa? Kerajaan. Ini sekedar mengulang ya, supaya kita masih bisa mengingat kembali. Di dalam Daniel 7 ayat 23 jelas mengatakan kerajaan binatang itu adalah kerajaan. Selamat datang bagi yang baru datang. Tuhan berkati. Baik, kita lanjutkan. Jadi dengan demikian,
Binatang antikristus itu adalah sebuah apa? Kerajaan. Kalau kita lihat di dalam buku Daniel, binatang-binatang itu digambarkan dengan kerajaan apa? Yang pertama singa, Babylon. Lalu kemudian beruang, Medio Persia. Lalu macan tutul yang punya sayap 4 sayap, yaitu apa? Yunani. Dan naga itu adalah Roma. Sudah bisa teringat semua ya? Nah, malam hari ini kita akan lebih memfokuskan kepada binatang yang ini. Yang ini sudah lewat semua kita pelajari. Kita fokuskan binatang yang terakhir, yaitu binatang Roma. Mari kita tinjau. Roma, dikatakan binatang ini memiliki berapa tanduk? 10 tanduk. Tanduk juga melambangkan apa? Raja atau kerajaan. Jadi setelah Roma akan muncul 10 kerajaan. Ini dia kerajaan-kerajaannya. Ya, kita lihat satu persatu. Almani, yaitu Jerman, Burgundian, Swiss, Franks, Prancis, Lombards, Italia, Saxons, Inggris, Suevi, Portugis, Visigoth, Spanyol, dan Heruli, Vandals, Ostrogoth yang sekarang sudah musnah, tidak ada lagi. Tapi kalau kita lihat di sini, ini masih ada sampai hari ini? Masih. Itu adalah sisa dari apa? 10 kerajaan, sisa-sisa dari Romawi. Nah, kita juga pelajari, ada muncul apa? Satu tanduk. Tapi dengan munculnya tanduk kecil ini, berapa yang kerajaan yang rontok? 3. 3 lenyap. Yaitu kerajaan apa? Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Saat ini sudah apa? Tidak ada lagi, sudah tidak eksis. Di dalam Daniel 7 ayat yang ke-8 dikatakan, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu. Jadi sementara dilihat oleh Daniel tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, tidak besar. Sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang terdahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada apa? Mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Jadi Daniel melihat ada antikristus, tetapi dilambangkan oleh apa? 2 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah binatang, ini dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu 13, dan Daniel melihat apa? Tanduk kecil di dalam buku Daniel 7. Saudara-saudara, di dalam Daniel 7 ayat 19 dan 20, tanduk kecil ini lebih dijabarkan. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu, yang berbeda dengan segala binatang yang lain. Ini cerita tentang Roma dulu, yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembaganya, yang melahap dan meremukkan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Inilah tanduk kecil itu. Jadi apakah Anda sudah betul-betul ingin mengetahui malam hari ini? Penasaran? Yakin? Mari kita lanjutkan. Kalau kita lihat tanduk kecil ini, Tuhan menamakan dia tanduk kecil, yang pasti ini adalah bukan untuk siapa? Umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas siapa sistem tanduk kecil ini. Mari kita tinjau kembali, seperti yang kita sudah pelajari di bagian yang pertama. Ya, apa itu? Yang pertama, dia muncul di antara 10 tanduk atau 10 kerajaan di Eropa Barat. Lalu munculnya setelah tahun 476 Masehi. Karena apa? Di saat itu Roma sudah semakin lemah. Lalu tanduk kecil itu merupakan sebuah apa? Kerajaan.
Lalu dia muncul dengan menumbangkan berapa? 3 kerajaan. Kita lihat ke bagi yang belum sempat mencatat yang lalu kalau ketinggalan, di antara 10 tanduk terdapat di dalam Daniel 7 ayat yang ke-8. Ya, ini dia. Pada saat dia muncul, yang 3 lenyap. Muncul setelah tahun 476 di Daniel 7 ayat yang ke-24. Lalu tanduk kecil itu merupakan kerajaan, Daniel 7 ayat yang ke-8. Menumbangkan 3 kerajaan yang lain, Daniel 7 ayat yang ke-8 juga. Kita lanjutkan. 3 kerajaan itu adalah apa? Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kalau Bapak Ibu sekalian belum percaya dengan apa yang kita ungkapkan, bisa search di internet. Apakah benar Heruli, Vandals, dan Ostrogoth ini pernah ada, pernah eksis, tetapi sudah tidak ada lagi? Anda bisa buktikan sendiri. Selanjutnya, yang kelima ya, tanduk kecil itu dipimpin oleh seorang apa? Manusia, karena punya apa? Punya mata dan mulut manusia. Di Daniel 7 ayat yang ke-8. Lalu berikutnya, tanduk kecil ini, rajanya ini berbeda. Daniel 7 ayat yang ke-24. Lalu dia juga apa? Menghujat. Ayat yang ke-25. Dia menghujat, dan kita tahu definisi menghujat apa, nanti kita akan pelajari lagi. Yohanes 10 ayat 33. Dan tanduk kecil ini menganiaya umat-umat Tuhan. Ciri-cirinya adalah menganiaya. Nah, kita ke penghujatan dulu. Apa yang dimaksud dengan penghujatan? Bagi yang nggak datang ini mungkin bisa menjadi referensi. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33 katakan, ketika seseorang menjadikan dirinya Tuhan di dunia ini, dia sama juga dengan apa? Menghujat. Di dalam Lukas 5 ayat 21, pada saat itu Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Berarti dianggap menghujat karena apa? Ketika seseorang menyatakan diri memiliki kuasa untuk mengampuni apa? Mengampuni dosa. Jelas ya? Baik, kita kembali ke ciri-ciri yang tadi. Jadi dia juga menganiaya. Daniel 7 ayat 21 dan 25. Dia mengubah hukum. Kita nanti akan buktikan. Sama Daniel 7 ayat 25. Dan dia berkuasa selama 1260 tahun. Kita cepat saja. Wahyu 12 ayat 14 dan ayat yang ke-6. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa tanduk kecil itu akan memerintah selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Berapa itu? 1 masa sama dengan 1 tahun. 2 masa sama dengan 2 tahun. Setengah masa sama dengan setengah tahun. Berarti total berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kalau dikonversikan ke hari sama dengan 1260 hari. Dalam mempelajari nubuatan, kita tahu 1 hari sama dengan 1 tahun. Buktinya di mana? Di dalam Yeskiel 4 ayat yang ke-6. Bilangan 14 ayat yang ke-34. Dalam nubuatan Alkitab, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun literal. Jadi dengan demikian, 3,5 tahun nubuatan sama dengan 1260 hari nubuatan sama dengan apa? 1260 tahun sesungguhnya. Ya. Jadi tanduk kecil ini berkuasa selama berapa? 1260 tahun. Ini kita sudah pelajari di bagian yang pertama. Masih ingat semua ya? Tapi hari ini saya akan tambahkan petunjuk yang berikutnya, nomor 11. Mari kita buka sama-sama. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dan 5 katakan, yang mengendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan
akan kebenaran. Kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan? Kita baca ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi ada berapa pengantara kita? Hanya satu, tidak banyak. Yaitu pengantara namanya siapa? Yesus Kristus. Tetapi sistem yang akan kita pelajari pada malam hari ini menempatkan banyak mediator, banyak pengantara di antara manusia dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan selanjutnya, sebelum saya masuk ke petunjuk yang ke-11, saya mau memberitahukan lagi bahwa kebenaran tidak menentang orang-orang yang tulus. Tetapi kebenaran itu apa? Menentang kesalahan. Setuju semua? Kita akan mengungkap kerajaan pada malam hari ini. Tetapi ada perbedaan antara kerajaan dengan apa? Rakyatnya. Setuju? Satu negara dengan rakyatnya ada perbedaan nggak? Beda. Contohnya, jika kita orang Jerman, contohnya ini, pada waktu itu, apakah otomatis kita orang yang jahat? Karena kita orang Jerman? Kan pemimpinnya Adolf Hitler itu orang yang sangat jahat. Dia membinasakan orang-orang Yahudi begitu banyak. Jadi kalau negaranya jahat, apakah otomatis rakyatnya jahat? Tidak. Nah, jadi malam hari ini, kita akan mengungkapkan satu sistem kekuasaan antikristus itu, dan saya atau kami dari Amazing Facts Indonesia tidak menyerang orang-orang yang tulus, yang rendah hati, yang mungkin ada di dalam sistem itu. Karena ini sangat apa? Berbeda. Antara sistem dengan apa? Dengan orang-orang yang ada di dalam. Jelas? Baik, kita lanjutkan. Yang ke-11. Antikristus itu di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi naga itu, yaitu ini tadi kan, naga itu apa? Kerajaan Roma. Dia memberikan kekuatan dan tahtanya. Kita lihat tahtanya ya. Ini saya buat warna kuning. Roma memberikan kekuatannya dan tahtanya. Lalu lanjutkan, dan naga atau Roma memberikan kepadanya binatang antikristus itu, kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua. Saudara-saudara, kalau kita lihat kota ini kota apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kota apa ini? Nggak tahu ya? Jakarta, Indonesia, ibu kotanya di mana? Di Jakarta lah pemimpin tertinggi Indonesia bertahta. Jadi dengan kata lain, Jakarta adalah tempat bertahta. Jadi tahta Indonesia ada di mana? Jakarta. Bagaimana dengan ini? Ini Washington DC di Amerika. Ini adalah tahta dari Amerika karena disinilah kekuasaan tertinggi di Amerika berkedudukan. Jelas ya? Lalu, di manakah tahta kekaisaran Romawi kuno? Di mana? Tahta kekaisaran Romawi kuno berada di mana? Kota Roma. Ya, jadi tahta Romawi ada di kota Roma. Tahta Roma adalah di kota Roma. Kita lihat lagi Wahyu 13 ayat yang kedua, dan naga Roma memberikan kepadanya binatang antikristus itu kekuatannya dan tahtanya atau ibu kotanya dan kekuasaannya yang besar. Wah, sudah semakin apa? Semakin jelas, ya.
Jadi petunjuk yang ke-11 adalah binatang antikristus ini atau si tanduk kecil ini, dia berkedudukan di mana? Di Roma. Ini yang bicara Alkitab ya, bukan saya, tetapi apa? Alkitab. Karena kita mengupas Alkitab. Baik, kita lanjutkan. Jadi tanduk kecil ini kerajaan dan dia berbasis di mana? Kota Roma. Kita lihat. Berbasis di kota Roma. Kerajaan Vatikan berkedudukan di mana? Di Roma. Tapi sebelumnya saya memberikan peringatan, ya. Pelajaran kita malam hari ini bukanlah menyerang Katolik Roma, tidak. Kita sedang mengidentifikasi kerajaan dan kekuasaan. Bukan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan ini. Jelas ya? Jadi saya tidak menyerang orang, tetapi kita mempelajari, mengungkapkan wahyu Tuhan melalui buku Daniel dan Wahyu, yaitu siapa sih antikristus itu, kita coba apa? Analisa dan kita coba ungkapkan. Saudara-saudara, saya percaya secara pribadi bahwa di dalam gereja Roma Katolik masih begitu banyak orang yang tulus. Masih begitu banyak orang yang sungguh-sungguh rindu untuk memperoleh apa? Kebenaran firman Tuhan. Jadi saya tidak menyerang orangnya. Dan bahkan kalau kita lihat perkembangan kekristenan di Indonesia, yang pertama-tama masuk adalah misionaris-misionaris apa? Katolik. Franciscus Xaverius dan lain-lain ya. Juga di Asia Tenggara. Dan mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Mereka buka sekolah-sekolah yang mutunya sangat baik. Mereka buka pelayanan-pelayanan kesehatan, rumah sakit dan lain-lain. Jadi saya tidak meragukan bahwa banyak orang-orang yang tulus, yang rendah hati, yang jujur, yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Di dalam gereja Romawi Katolik, Roma Katolik akan menemukan kebenaran itu. Dan kita akan menemukan banyak orang Roma Katolik pun di dalam kerajaan surga. Oke? Setuju semua ya? Baik, kita lanjutkan. Pertanyaannya, apakah Vatikan ini sebuah kerajaan? Jangan-jangan mengada-ada ini. Mau bukti? Vatikan memiliki 174 hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Jadi ada 174 negara memiliki hubungan apa? Diplomatik. Termasuk Indonesia. Kita punya duta besar di sana dan mereka punya duta besar di mana? Di Indonesia. Jadi karena Vatikan itu adalah kerajaan atau pemerintahan. Jadi jawaban ini adalah ya. Terbukti ya. Ada 174 negara memiliki hubungan diplomatis dengan Vatikan. Baik, sekarang kita sudah dapat petunjuk yang ke-11, yaitu dia apa? Kalau kita lihat yang pertama, di antara 10 kerajaan di Eropa Barat. Benarkah Vatikan terdapat di Eropa Barat? Ya. Di antara 10 dia. Di mana sih? Kita lihat. Nah, ini dia. Kalau ini Italia, di sini Vatikan City itu. Ya. Ini kan Eropa Barat ini, Perancis, Jerman, Polandia, Ukraina, Romania. Ini adalah Eropa Barat. Jadi Vatikan berada tepat di pusat ibu kota Romawi, yaitu apa? Roma. Betul nggak apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bahwa binatang itu, naga itu memberikan apa? Kekuatan dan kedudukannya, tahtanya. Lalu kita cek lagi. Kan tadi Roma jatuhnya tahun berapa? 476. Berarti tanduk kecil ini harus muncul setelah tahun 476.
Nah, sekarang kita lihat kapan kerajaan Vatikan itu muncul. Tahun 538 Masehi. Jadi genap atau enggak ini? Genap. Dia muncul setelah tahun 476. Ya. Mau bukti? Di dalam Catholic Church halaman 14 yang ditulis oleh A.G. Mackenzie dikatakan 538 Masehi adalah tahun ketika Ostrogoth runtuh. Lihat, ini bukan saya yang tulis ya, ini apa? Buku Katolik. Adalah setelah keluar dari asap reruntuhan Kekaisaran Romawi Barat dan setelah penggulingan 3 kerajaan Arian. Ini 3 tanduk yang tercabut tadi. Maka Paus muncul sebagai seorang individu yang paling penting di Barat. Lalu, 3 kerajaan itu apa? Kerajaan Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Kepala dari gereja yang terorganisir, rapat dengan keyakinan yang didefinisikan dengan hati-hati, dan potensi luas untuk pengaruh apa? Politik. Politik berarti dia sebuah apa? Pemerintahan, berarti kerajaan. Puluhan penulis telah menunjukkan bahwa yang nyata-nyata selamat dari Kekaisaran Romawi kuno ialah gereja Roma. Masih buku yang sama. Oh, buku yang lain, History of the Christian Church, halaman volume 3, halaman 327. Dikatakan, kekuasaan kepausan menjadi yang tertinggi dalam dunia Kristen pada 538 Masehi karena surat Kaisar Romawi Justinian yang dikenal sebagai keputusan Justinianus yang mengatur dan mengakui uskup Roma sebagai kepala dari semua gereja. Lihat, Roma memberikan tahtanya dan kekuatannya kepada tanduk kecil itu. Masih dalam buku yang sama, itu memberikan pada kepausan kekuasaan secara politik, kekuasaan sipil, serta kekuasaan secara gereja. Surat ini menjadi bagian dari kode Justinian, yaitu hukum dasar kekaisaran, dan tahun ketika Paus Vigilius naik tahta di bawah perlindungan militer dari Belisarius. Terbukti saudara-saudara, ini sejarah, buku sejarah. Kalau nggak percaya, catat ini, lalu cari di internet. Ya, Anda akan mendapatkannya. Baik, jadi sudah terbukti, dia muncul setelah tahun 476, tepatnya tahun 538. Dan tanduk kecil ini adalah apa? Kerajaan. Kalau kita tahu, tanduk kecil kenapa dibilang kecil? Karena di kalangan Eropa Barat, kerajaan ini yang terkecil. Luasnya hanya 44 hektar. Dengan penduduk sekitar hanya 800 orang. Tapi negara ini adalah negara yang paling kuat kalau berbicara mengenai apa? Pengaruh. Dan bahkan lebih kuat lagi dibandingkan Amerika di dalam pengaruhnya. Buktinya apa? Pada saat Paus pergi mengunjungi satu negara, negara itu akan menyambut dengan apa? Euforia yang luar biasa. Buktinya pada saat tahun lalu Paus pergi ke Amerika Serikat, seluruh Amerika Serikat menyambut bahkan lebih meriah dibandingkan apa? Menyambut Presiden Obama sendiri. Pengaruh yang luar biasa. Lalu, Kerajaan Vatikan memiliki kekayaan yang luar biasa yang dibandingkan dengan negara manapun juga. Negara yang paling kaya, walaupun dia kecil. Lihat, kita baca apa yang dikatakan oleh Encarta Encyclopedia. Negara independen terkecil di dunia, Kota Vatikan didirikan pada tahun 1929 di bawah Perjanjian Lateran. Jadi, tanduk kecil ini merupakan apa? Kerajaan. Jadi, yang nomor 3 ini cocok nggak dengan Vatikan? Cocok ya. Sekarang kita pergi ke nomor 4. Dia menumbangkan 3 kerajaan yang lain. Jadi kalau kita lihat ini, bekas Romawi, Heruli dia tumbangkan, Visigoth, Vandals, Ostrogoth, Heruli dan Vandals. Itulah yang apa? 3 kerajaan yang dibinasakan atau dilenyapkan. Karena apa?
mereka tidak mau mengakui supremasi dari kepausan. Karena munculnya tanduk kecil ini, mereka tidak mau mengakui dan mereka dibinasakan. Jadi cocok atau tidak? Selanjutnya, dia memiliki seorang pemimpin manusia. Betul? Nah, ini dia pemimpinnya sekarang. Ya. Jadi cocok nggak nomor 5? Cocok. Selanjutnya, dia berbeda. Apa maksudnya berbeda? Di dalam The Church and Churches, halaman 42 dan 43 katakan, dari reruntuhan kekaisaran Romawi muncul secara bertahap sebuah tatanan baru negara-negara yang titik pusatnya adalah kepausan. Oleh karena itu, mau tidak mau, menghasilkan posisi yang tidak hanya baru, tetapi sangat berbeda dari yang pertama. Kalau kita lihat binatang yang pertama itu binatang yang sangat apa? Menakutkan. Dia menginjak, dia meremukkan, kuat, beringas. Tetapi yang berikutnya yang muncul ini, tanduk kecil ini, dia sangat apa? Berbeda, dengan bentuk yang berbeda, bertolak belakang dengan yang pertama. Ya, dari reruntuhan kekaisaran Romawi, muncullah kerajaan Vatikan atau Vatikan City. Jadi dia berbeda. Nomor 6 cocok? Cocok. Lalu nomor 7. Tadi kita sudah pelajari Yohanes 10:35 katakan apa? 33. Ketika seorang manusia mengklaim dirinya sama atau setara dengan Tuhan di bumi, maka dia bisa disebut dengan orang yang menghujat. Lalu dalam Lukas 5:21, kalau orang itu mengaku mampu untuk mengampuni dosa-dosa, maka orang itu juga dianggap apa? Menghujat. Yohanes 10:33, Lukas 5 ayat yang ke-21. Baik, kita baca di dalam Encyclical Letters dari of Leo ke-13, halaman 304. Dikatakan nih, dia katakan, di bumi ini kami, yaitu Paus, menduduki tempat Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kami yang bilang, tapi ini apa? Sejarah yang menulis. Eucharistic meditation katakan apa? Engkaulah imam selamanya, kata uskup yang menahbiskan. Dia bukan lagi seorang manusia, anak Adam yang berdosa, tetapi adalah alter Kristus, yaitu Kristus lain, selamanya adalah seorang imam yang maha tinggi. Lihat pakai huruf besar ya, yang maha tinggi, dengan kuasa atas yang maha kuasa. Ini perkataan dari siapa? Buku Katolik sendiri. Alter Kristus, yaitu Kristus yang lain. Nah, ini menarik. Dikatakan Paus bukan hanya perwakilan Yesus Kristus, tapi dia adalah Yesus Kristus sendiri, tersembunyi dalam selubung daging. The Catholic National, July 1895. Jadi dia katakan apa? Dia adalah Yesus Kristus sendiri, tersembunyi dalam selubung daging. Bayangkan, bukan kata-kata saya ya, ini kita hanya membuka apa? Sudah catat ini, The Catholic National, Juli 1895. Selanjutnya, dalam New York Catechism, taken from Roman Catholicism, halaman 127. Dia atau Paus adalah penguasa mutlak, hakim agung dari surga dan bumi. Bayangkan, hakim dari semua, tidak dihakimi oleh siapapun, adalah Allah sendiri di bumi. Lalu ada bilik-bilik apa? Pengakuan dosa. Tadi dikatakan pengantara kita adalah Esa, yaitu siapa? Yesus Kristus sendiri. Tetapi di dalam gereja-gereja Katolik ada bilik-bilik pengakuan dosa. Bahkan ini apa? Mesin. Mereka taruh mesin otomatis.
dengan sebuah komputer di dalamnya. Jadi siapa yang melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia langsung ketik pelanggarannya apa. Mungkin ada suara, oke, kamu boleh mengaku dosamu, mulai ceritakan semua. Paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Dalam The Catholic Priest halaman 78 katakan, carilah di mana Anda ingin, di langit dan bumi, dan Anda akan menemukan seorang manusia yang dapat mengampuni orang berdosa, yang dapat membebaskannya dari rantai neraka. Manusia yang luar biasa ini adalah imam Roma Katolik. Jelas, saudara-saudara? Santo Alfonsus Liguori katakan, imam memiliki kuasa untuk membebaskan orang berdosa dari neraka dan membuat mereka layak untuk surga. Dan Tuhan sendiri terpaksa wajib mematuhi keputusan imam. Berarti kalau begini, siapa yang lebih tinggi, imam atau Tuhan? Karena Tuhan terpaksa menuruti. Saudara-saudara, yang hanya dapat menghapus dosa kita pada saat kita mengakui dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh, hanyalah siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Jangan letakkan seseorang antara kita dengan siapa? Dengan Tuhan kita. Datanglah, mungkin pergi ke kamar, tutup pintu, akui semua kesalahan kita. Minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Karena hanya Dialah yang dapat mengampuni siapa? Dosa-dosa kita. Dalam 1 Timotius 2, ayat 4-5 katakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Yesus Kristus. Bukan seorang imam, tapi siapa? Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus adalah imam besar kita, pengantara kita. Anda tidak perlu seorang paus, seorang suci atau imam untuk mendekatkan diri Anda dengan Tuhan. Saat ini sudah banyak orang-orang Katolik yang menyadari kesalahan ini dan mereka berdoa mengakui langsung kepada Tuhan. Dan saya rindu mendorong Anda untuk melakukannya. Apapun gereja Anda, apakah Anda seorang anggota gereja Roma Katolik atau gereja apa saja, datanglah kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum Anda tidur, datang kepada Tuhan dan akui semua dosa-dosa Anda. Karena Dia adalah setia dan adil. Dia mendengarkan setiap keluh kesah kita. Dia akan mengampuni setiap dosa yang kita akui. Kita lanjutkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Yesus, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kita lihat bahwa yang boleh mengakui dosa, yang boleh mengampuni dosanya siapa? Tuhan Yesus. Jadi cocok nomor 7? Cocok ya. Baik, kita lanjutkan. Menganiaya. Benar nggak sih kekuasaan Vatikan ini menganiaya? Kita lihat. Sejarawan British Edward Lecky menulis bahwa gereja Roma telah menumpahkan darah banyak orang yang tidak bersalah, lebih daripada institusi manapun yang pernah ada di antara umat manusia. Jadi satu institusi yang menumpahkan darah paling banyak dibandingkan dengan institusi-institusi lain, bahkan ISIS sekalipun mungkin saat ini. Tidak akan pernah dipertanyakan oleh orang Protestan yang memiliki pengetahuan memadai tentang sejarah. The history of the rise of the spirit of rationalism in Europe. Sudah tahu berapa yang terbunuh pada zaman itu? Ada 50 juta orang yang mati disiksa, dibakar, dan dengan macam-macam siksaan yang begitu mengerikan. Ini hanya karangan saya. Kita lihat buktinya. Di dalam ABC News, 13 Maret tahun 2000, Kepausan membuat permohonan maaf. Kita lihat di sini, Maret tanggal 13. Tidak pernah sebelumnya
seorang paus secara publik memohon ampun kepada Tuhan atas horor yang dilakukan oleh kelompok Katolik berabad-abad lalu atas nama gereja. Hari Minggu dilakukan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, mungkin nggak dia minta ampun? Berarti ada sesuatu horor yang telah dilakukan berabad-abad yang lalu. Jadi bagaimana? Cocok nggak menganiaya? Cocok. Lalu sekarang kita lanjutkan. Tanduk kecil itu mengubah hukum Tuhan. Benar nggak sih mengubah hukum Tuhan? Decretal de Translat Episcop Cap. Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu, untuk membatalkan hukum, dan untuk membuang segala sesuatu, bahkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi Paus punya wewenang untuk mengubah hukum, mengubah waktu, bahkan ajaran-ajaran Kristus sendiri. Karena apa? Karena dia adalah Kristus di dunia ini menurut mereka. Di dalam buku ini, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, dikatakan apa? Ini bentuknya tanya jawab ya. Apakah hukum kedua itu? Hukum kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Betul itu? Hukum kedua? Pertanyaannya, Keluaran 20 ayat 4 dan 5, hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Loh, kok bisa beda ya? Kok bisa beda? Saudara mau percaya yang mana? Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan-jangan saya salah, coba tolong dicek. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Ada yang bisa bacakan salah satu orang? Tolong yang keras yang sudah dapat. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Tolong bacakan. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Lanjutnya, ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pemurung, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Berarti yang dituliskan di layar ini cocok ya dengan Alkitab saudara ya? Cocok? Oke. Berarti apa yang ditulis di dalam buku ini sangat mengagetkan. Lalu ada lagi pertanyaan, yang manakah hari Sabat itu? Sabtu adalah hari Sabat. Jelas ditulis, Sabtu adalah hari Sabat. Mengapa kita memelihara hari Minggu gantinya Sabtu? Lihat jawabannya, karena gereja Katolik memindahkan kehikmatan Sabtu ke hari Minggu. Jadi yang merubah peribadatan dari Sabtu ke Minggu itu siapa? Saudara jawab sendiri. Dalam Saint Catherine Catholic Church Sentinel 21 Mei 1995. Mungkin hal yang paling berani, perubahan yang paling revolusioner yang pernah dilakukan gereja terjadi di abad pertama. Hari Kudus Sabat diubah bukan atas petunjuk apapun yang tercatat dalam kitab suci, tapi dari pengertian gereja akan kekuasaannya sendiri. Orang-orang yang berpikir bahwa kitab suci harus menjadi otoritas tunggal mereka, harus secara logis menjadi orang Advent hari ke-7 dan memelihara hari kekudusan Sabat. Jadi buku Katolik ini tulis, yang merubah hari Sabat menjadi hari Minggu perbaktian itu siapa? Gereja Rumah Katolik. Kalau kalian mau betul-betul mempelajari dan menjadikan kitab suci satu-satunya otoritas tunggal, maka secara logis kita harus menjadi orang Advent hari ke-7 karena memelihara kekudusan apa? Sabat. Kita sudah pelajari tentang Sabat. Jadi hukum itu sudah dihancurkan. Sudah dirubah. Dan mereka mengaku bahwa mereka merubah hukum Sabat.
Hukum 10 harusnya seperti ini. Yang ini kasih kepada Tuhan dan ini kasih kepada siapa? Manusia. Tapi apa yang terjadi? Hukum yang kedua dihilangkan. Tetapi dibuat jadi apa? 1, 2-nya hilang ya. Yang hukum kedua, hukum ketiga jadi yang kedua, dan seterusnya. Lalu hukum yang ke-10 dipecah jadi 2. Lihat, dipecah jadi 2. Supaya tetap apa? Tetap 10. Kenapa begitu? Karena mereka nggak suka hukum yang kedua, berkaitan dengan apa? Menyembah patung. Kalau kita lihat gereja mereka banyak sekali patung-patung kan? Apalagi di Vatikan. Padahal Tuhan membuat semua ini begitu baik. Dan hukum yang keempat, ini istimewa. Dia hapus, dia ganti. Jadi merubah hukum Tuhan cocok atau tidak? Cocok ya. Selanjutnya, dia berkuasa selama 1260 tahun. Kalau kita lihat, ingat tadi tahun berapa munculnya Kerajaan Vatikan? 538. Nah, kalau 538 ditambah 1260, jadi tahun berapa? 1798 Masehi. Wah, ada apa ini tahun 1798? Apa yang terjadi? Kita lihat sejarah. Dalam Ensiklopedia Americana tahun 1941, dikatakan bahwa pada tahun 1798, dia, Berthier ini adalah jenderal dari Napoleon, orang Prancis. Dia masuk ke Roma, menghapuskan pemerintahan kepausan, dan mendirikan negara sekuler. Jadi tahun 1798 itu, jenderal dari Napoleon ini masuk ke dalam Vatikan, menghapus pemerintahan kepausan, pausnya ditangkap, lalu dia diasingkan, dan paus meninggal dalam pengasingan itu di Perancis. Dan dia jadikan itu negara apa? Negara sekuler. Cocok nggak 1260 tahun? Cocok sekali. Jadi poin 10 cocok dengan siapa? Vatikan. Kita pindah ke poin yang ke-11. Dia berbasis di Roma, betul? Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Lebbianka, Professor of History at the University of Rome, katakan, untuk menggantikan kaisar, datanglah pontif di Roma. Ketika Konstantin meninggalkan Roma, dia menyerahkan tahtanya kepada pontif. Konstantin itu siapa? Kaisar Roma. Dia menyerahkan tahtanya kepada siapa? Pontif. Pontif itu sebutan dari paus. Kita lihat. Jadi 11-11-nya bagaimana? Cocok, saudara-saudara. Ini semua adalah apa? Vatikan. Wahyu 13 ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi pada waktu tahun 1798 ini, yang tadi kita sudah pelajari 1798, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi terluka parah binatang ini, atau tanduk kecil ini. Karena apa? Hampir mati bahkan kan? Karena dia ditangkap, diasingkan. Tetapi, apa yang terjadi? Kita lihat. Luka yang membahayakan hidupnya itu bagaimana? Sembuh. Sekarang seluruh dunia mengikuti apa yang dia katakan. Seluruh dunia menghormati dia, bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat sangat menunjukkan respek, menunjukkan hormat kepada paus. Dan kita benar-benar menyadari bahwa luka itu sudah sembuh. Sudah tahu di Jenewa, Swiss, ditemukan koin. Koinnya itu gambarnya seperti ini. Ini gambar tiara ya. Tiara itu mahkota rangkap tiganya paus. Tetapi waktu dibalik,
dia bentuknya seperti setan. Ini lihat, ada tanduknya. Mereka sengaja buat itu untuk memperingati bahwa kepausan waktu dulu telah begitu jahat menganiaya orang-orang di Swiss, yaitu orang-orang Protestan yang menguasai begitu banyak. Lalu bagaimana kata orang-orang Protestan zaman dulu, para reformator? Martin Luther katakan, di dalam What Luther Says, Ewald M. Plus, volume 1, halaman 34. Kita diyakinkan, ini Luther yang bilang ya, kita diyakinkan bahwa kepausan adalah tahta sebenarnya dari antikristus yang benar dan sejati. Kalian perlu tahu bahwa paus adalah antikristus yang seluruh firman bicarakan. Lihat, bahkan Bapak Reformasi sendiri nyatakan dengan terbuka bahwa antikristus itu adalah siapa? Kepaus. Lalu bagaimana dengan John Calvin? Dia katakan Daniel dan Paulus telah memprediksi bahwa antikristus akan duduk di bait Allah, kepala dari kerajaan najis dan terkutuk itu di gereja barat yang kita pastikan sebagai paus. Jadi bukan hanya Protestan saja, tetapi John Calvin yang bapak dari gereja apa? Metodis ya. Dia katakan Baptis atau Metodis saya lupa. Dia katakan juga bahwa siapa? Paus. Belum cukup, John Knox salah satu reformator juga. Dan paus seharusnya dikenali sebagai antikristus yang sejati dan si pendurhaka yang dibicarakan oleh Paulus. The Zurich Letters, halaman 199. John Knox yang membicarakan. Kita sudah lihat semua bukti-buktinya. Lalu bagaimana dengan 666? Bagaimana dengan yang ini? Ini adalah tanda yang ke-12, ciri-ciri yang ke-12. Dia memiliki bilangan berapa? 666, Wahyu 13:18. Kita lihat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah, di Wahyu 13:18 ini kita temukan angka 666 yang adalah angka dari binatang itu. Binatang apa? Antikristus. Jadi 666 ini merupakan apa? Identitas dari binatang itu. Mari kita buktikan. Ini ada sebuah makam. Makam dari Paus Sixtus namanya. Jadi ada 5 paus yang pakai gelar Sixtus, dan ini salah satunya yang berat. Six itu artinya apa? 6. Dan di dalam makam ini kita lihat bahwa kalau diperbesar jadi seperti ini. Mungkin kurang jelas. Di atasnya ini adalah piramida mistis yang kayak di gambar-gambar Illuminati kalau saudara tahu. Lalu ada 6 ekor ular di sini mengelilingi. Ada 6 ekor ular yang melilit piramida gaib. Ini piramida gaib, dililit oleh 6. Jadi saudara-saudara, kenapa pemimpin agama, kita tahu bahwa ular itu melambangkan siapa? Setan. Kenapa di dalam topinya, di dalam mahkotanya, pada saat dia dikebumikan, ada ular-ular dan jumlahnya berapa? 6. Saudara-saudara tahu, angka 666 adalah angka yang dianggap keramat oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa kafir kuno. Jadi angka 666 itu dianggap angka yang sempurna, angka yang penuh dengan mistis. Dibuktikan dengan apa? Ditemukan koin kuno oleh para arkeolog, dan ditemukan bahwa koin kuno ini ada bilangan-bilangan di sini. Angka-angka, ini angkanya kalau diterjemahkan ya. Ini kalau dijumlah mendatar jumlahnya 666. Kalau dijumlah ke sini sama, ke sini sama, ke sini sama, kemana-mana sama. Dan jumlahnya itu apa? Oh, 111, 111. Jumlahnya adalah 111 ini kalau dijumlah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Semua kalau dijumlah ini
111. Dan saudara-saudara tahu ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 111 kali 6 sama dengan berapa? 666. 111 kali 6 kolom adalah 666. Dan dibuktikan di bagian bawah ini apa? 666. Jadi agama-agama kafir kuno itu sangat suka dengan angka ini. Baik, kita buktikan. Yang penting di sini adalah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Jadi bilangan namanya, bilangan manusia, bilangan si binatang, bilangan nama manusia yang berada di kepala kekuasaan si binatang. Inilah dia. Dan kalau saudara-saudara tahu, tulisan di topi paus, salah satu paus ditemukan, adanya tulisan Vicarius Filii Dei, yang mana adalah kata Latin untuk wakil putra Tuhan, our Sunday visitor, April 18, 1915. Ini ya, ditulis. Tulisan di topi paus ini. Baik, kita buktikan. Pengganti putra Tuhan, wakil putra Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Eastward, kalau saudara tahu, itu ada apa? Wakil. Wakil kalau di sini dalam wakil putra Tuhan, tetapi sebenarnya substitution adalah apa? Pengganti, bukan hanya wakil. Jadi dia adalah pengganti Tuhan, sama aja seperti itu. Menghitung bilangan binatang itu, mari kita hitung sama-sama. Vicarius Filii Dei. Saudara-saudara masih ingat pelajaran menghitung huruf Romawi? Kalau 1 apa? 1, 2, 3, 4, 5, ini ya. Masih ingat ya? Biasa di jam-jam kuno. Nah, kalau ini artinya apa ini? Museum, berarti U itu sama dengan apa? V. Sama dengan 5. Ya. Baik. Jadi, kalau kita lihat, masih ingat L itu berapa? L 50. Lalu C 100. D 500. Nah, tulisan di topi paus itu Vicarius Filii Dei. Kalau di jumlah ini V5, I1, C100, A0, R0, jumlahnya berapa? 112 tambah 53 tambah 501. Ini ya. Jumlahnya berapa? 666. Jadi Raja Roma itu memilih nama ini karena ada 666. Dikatakan gereja Roma Katolik adalah lebih bijaksana daripada Alkitab atau firman Tuhan dan mampu untuk membantah itu. Ditulis oleh Kardinal Joseph Ratzinger, Pope Benedict ke-16. Saudara-saudara, ini adalah paus yang baru mundur ya, digantikan dengan paus yang baru. Dia katakan bahwa apa? Gereja Roma Katolik lebih bijaksana daripada apa? Firman Tuhan. Bayangkan. Padahal firman Tuhan katakan apa? Mazmur 119 ayat 160. Firman-Mu itu benar sejak apa? Mulanya. Jadi kalau kita diperbandingkan antara Alkitab dengan yang lain, yang mana yang kita pilih? Alkitab harus menjadi apa? Satu-satunya pedoman otoritas yang tertinggi dalam apa? Hidup kita. Karena itu adalah firman dari Tuhan sendiri.
Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Saya ingin mengatakan pada malam hari ini, ada banyak umat Katolik yang rajin, yang sungguh-sungguh mentaati apa yang dikatakan oleh Alkitab, dan mengaku langsung dosa-dosa mereka kepada Yesus, tapi mereka tidak berada di dalam kerajaan yang tepat. Karena apa? Kerajaan itu tidak menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi dari apa? Kehidupan kita. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, malam hari ini dikatakan bahwa kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Pada tahun 2004, ada seorang bernama Viktor Yushchenko. Dia maju dengan partainya untuk melawan partai yang berkuasa pada saat itu. Tapi partai yang berkuasa ini tidak menyukai Yushchenko ini, dan mereka menangkap, menculik Viktor Yushchenko, memukulinya sampai mukanya hancur, rusak. Bahkan di satu kesempatan yang lain, dia diracun. Tetapi dia tidak mati, dan dia tetap maju untuk mengikuti pemilihan umum. Pada hari pemilihan umum, Viktor Yushchenko ini menang, jauh meninggalkan partai yang berkuasa pada saat itu. Lalu di salah satu tayangan TV, berita mengatakan demikian, di layar yang lebar, saudara-saudara, Viktor Yushchenko telah dikalahkan dengan mutlak. Tetapi di sudut kanan bawah ada layar kecil yang untuk orang pembaca berita, untuk orang tunarungu, yang dengan gerakan-gerakan itu ya, bahasa isyarat. Pada saat si pembawa berita ini yang memberikan bahasa isyarat ini, namanya Natalie Dimitruk, dia mendengar bahwa Viktor Yushchenko kalah. Dia baca bahwa sebenarnya dari tabel-tabelnya itu Viktor Yushchenko menang mutlak. Dia mengabarkan kepada dengan bahasa isyarat kepada para orang tunarungu yang ada di Ukraina. Dia katakan begini, saya, Natalia Dimitruk, tidak rela mengatakan kebohongan bahwa Viktor Yushchenko telah menang pada pemilihan hari ini. Wah, gempar. Karena apa? Orang-orang tunarungu ini segera mengambil telepon mereka dan memberitakan secara massal bahwa sebenarnya yang menang adalah Viktor Yushchenko, bukan partai yang berkuasa. Berita ini menyebar dengan begitu cepat. Berapa minggu kemudian, orang turun ke jalanan, turun semua ke jalan dengan berbaju oranye. Baju orange itu adalah disebut dengan pergerakan orange. Mereka menuntut untuk dia lakukan pemilihan ulang. Dan benar, pada saat pemilihan ulang, Viktor Yushchenko menang mutlak. Saudara-saudara, mungkin orang banyak telah tertipu dengan apa? Dengan layar lebar yang dilihat. Oh, kelihatan begitu baik, kelihatan begitu menarik. Tapi jangan lupa bahwa Alkitab adalah layar kecil yang selalu mengatakan apa? Kebenaran. Orang boleh mengatakan apa saja, masyarakat banyak, massal boleh mengatakan apa saja. Tapi biarlah kita jangan kehilangan pegangan kita terhadap apa? Terhadap firman Tuhan, layar kecil yang di sebelah kanan, yang tidak pernah mengatakan kebohongan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi saudara-saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan ingin Anda selamat. Oleh karena itu dia memberikan surat cintanya, supaya Anda membacanya, dan ada kuasa pada saat Anda membaca firman Tuhan itu. Kuasa apa? Anda mengetahui tentang nubuatan? Tidak.
kuasa untuk merubah hidup Anda dari orang yang berdosa menjadi orang yang apa? Memiliki pengharapan karena diubahkan oleh siapa? Oleh Kristus. Pada malam hari ini, maukah kita masing-masing untuk mengatakan, Tuhan, aku mau melihat layar yang kecil di sebelah kanan itu. Mungkin tidak terkenal, mungkin orang sudah mulai melupakan, tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan hidupku, menjadi otoritas tertinggi, kebenaran mutlak yang absolut yang tidak dapat disangkal. Dan biarlah kebenaran ini membebaskan aku dari apa? Dari belenggu-belenggu dosa dan kesalah tafsiran dan salah pahaman. Maukah saudara mengatakan hal ini? Apakah saudara-saudara rindu untuk mengatakan, Yesus, aku mau mengikut Engkau kemanapun disuruh. Dan mengikut Yesus adalah keputusan kita. Maukah saudara-saudara menerima panggilan Yesus untuk mengikut Dia dan menjadi keputusan Anda pada malam hari ini? Saya undang kita berdiri dan kita menyanyi lagu yang terakhir. Mengikut Yesus keputusanku. Sama-sama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku selamanya, selamanya. Meski sendiri ku tetap ikut, meski sendiri ku tetap ikut, meski sendiri ku tetap ikut selamanya, selamanya. Maukah mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus? Maukah engkau mengikut Yesus selamanya, selamanya. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang sudah memberikan kami petunjuk, memberikan kami terang, memberikan kami kebenaran untuk kami pelajari. Tuhan, terima kasih. Engkau membukakan fakta-fakta yang menakjubkan. Engkau membukakan kebenaran firman-Mu yang mungkin selama ini belum kami tahu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membukakannya di depan mata kami, sehingga kami tidak tertipu. Walaupun mungkin banyak orang tertipu melihat pada layar yang besar, biarlah kami dapat melihat layar kecil di sebelah kanan, yaitu firman-Mu, agar kami tidak tersesat. Tuhan, kami mau mengikut Engkau kemanapun Engkau suruh, dan menjadikan firman-Mu sebagai satu-satunya pedoman di dalam hidup kami. Kami mau mengikut Engkau, dan itu adalah keputusan kami. Tuhan berkati setiap hadirin yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati dengan berkat-berkat pengampunan, berkat-berkat sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari surga. Dan kiranya itu semua menjadi kebahagiaan karena kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, pimpin kami agar kami datang besok malam untuk mempelajari pelajaran yang tidak kalah menariknya dengan malam hari ini. Terima kasih Bapa. Pimpin kami pada saat kami pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan dari segala mara bahaya dan orang-orang jahat, agar kiranya damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami semua. Ini semua kami mohon hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Imam besar, pengampun dan pengantara kami. Amin.